Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Untuk hari ini kita akan melaksanakan tune up atau servis ringan yang bertujuan untuk mengembalikan sebuah settingan kendaraan kembali ke settingan awal pabrik. Jadi untuk tune up sendiri itu ada beberapa prosedur dan pemeriksaan, yaitu pemeriksaan sistem kelistrikan, pemeriksaan mesin, dan pemeriksaan chassis. Nah, untuk langkah-langkahnya langsung saja kita mulai. Jadi untuk yang pertama yaitu pemeriksaan baterai. Kita langsung saja cek pemeriksaan baterai menggunakan multitester. Nah, kita buka dulu untuk cover baterainya. Sulit, nggak pernah dibuka ini. Nah, untuk pemeriksaan baterai kita menggunakan avometer. Untuk hari ini saya menggunakan avometer digital. Nah, baterai ini menggunakan arus 12 volt, berarti kita selektornya diarahkan ke DC volt. Terminal positifnya merah, terminal negatifnya hitam. Langsung kita cek coba. Nah, untuk baterai ini voltasenya bisa dilihat. Berarti kondisi baterai masih layak digunakan. Nah, selanjutnya yaitu pemeriksaan lampu. Ada lampu depan, lampu belakang, dan horn. Bisa kita coba nyalakan dulu. Nah, untuk lampu depan menyala. Kemudian lampu belakang, remnya dicek sekalian. Nah, ada horn atau klakson, sen. Nah, selanjutnya kita periksa oli pelumas. Yaitu untuk pemeriksaan oli pelumas itu ada pemeriksaan kekentalan atau viskositas dan volume oli. Nah, sebelum diperiksa, untuk batangnya ini dibersihkan dulu. Dimasukkan kembali. Baru dicek untuk volume olinya. Nah, untuk volume oli sendiri ini masih normal. Kemudian warnanya sudah hitam, dan untuk kekentalannya ini harus dilakukan pergantian karena olinya sudah encer dan berwarna hitam. Selanjutnya kita periksa filter udara. Nah,
Untuk filter udara ini kondisinya masih bagus, masih bersih. Nah, bisa diketok-ketokkan. Nah, ini debunya sangat banyak sekali, berarti ini hanya cukup dibersihkan, disemprot menggunakan kompresor. Nah, nanti kita bersihkan dulu. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan tekanan full pump, yaitu menggunakan pressure gauge dengan kekuatan 42 bar atau 42 PSI. Nah, bisa kita coba nyalakan dulu. Nah, bisa dilihat untuk tekanan full pumpnya. Nah, hampir 40 ya, karena saya menggunakan alat buatan sendiri, yaitu menggunakan selang. Jadi untuk tekanannya itu habis di sini. Nah, misal menggunakan alat yang sesuai, pastinya ini tekanannya bisa mencapai 40 PSI. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan koil, yaitu untuk pemeriksaan koil itu ada pemeriksaan primer dan pemeriksaan sekunder. Nah, untuk pemeriksaan primer sendiri itu pemeriksaan tahanan koil ya, pemeriksaan tahanan koil primer, yaitu untuk tahanan menggunakan multitester juga. Selektor kita arahkan di posisi ohm. Nah, di posisi ohm seperti ini. Kemudian kita cek untuk tahanan primernya. Kita cek tahanan primernya. Nah, jadi pemeriksaannya seperti ini. Nah, bisa dilihat untuk tahanan primer. Nah, itu spesifikasinya 2 ohm sampai 4 ohm. Nah, bisa kalian lihat ini untuk spesifikasinya seperti ini. Berarti ini masih layak digunakan. Setelah itu untuk pemeriksaan sekunder coil, jadi kita periksa ujungnya ini. Nah, seperti ini. Nah, bisa dilihat untuk hasilnya, yaitu (13,97), yaitu dengan spesifikasi minimal yaitu 1 kilo ohm. Nah, ini berarti juga masih layak digunakan. Langsung saja kita cek satu persatu untuk sensor pada sistem injeksi. Nah, kita mulai dari sensor EOT atau sensor engine oil temperature. Nah, untuk pemeriksaannya menggunakan satuan ohm ya. Jadi
kita periksa menggunakan multitester untuk tahanannya. Nah, untuk tahanan sensor EOT nya bisa dilihat. Nah, ini nah, 1,563 dengan spesifikasi seperti segitu, berarti sensor EOT nya atau engine oil temperatur masih layak digunakan. Nah, selanjutnya kita periksa sensor yang ada di throttle body. Nah, ini di throttle body ini ada dua sensor, yaitu sensor IAT atau intake air temperatur dan sensor TPS. Ini untuk yang bawah sensor TPS, yang atas sensor IAT. Nah, untuk pemeriksaannya pun sama, yaitu menggunakan multitester. Diperiksa tahanan sensornya. Nah, kita mulai yang di atas dulu, yaitu sensor IAT atau intake air temperatur. Nah, menggunakan multitester juga. Nah, ini sangat susah karena posisinya ada di sini. Nah, jadi bisa dilihat di dalam sensor ini ada dua kabel atau dua pin soket. Nah, bisa langsung dicek untuk tahanannya seperti ini, tinggal membaca hasilnya. Nah, jadi untuk hasil pembacaannya yaitu di sensor IAT 28,8. Nah, 28,7. Selanjutnya kita pemeriksaan sensor ini, sensor TPS atau throttle body system. Nah, caranya juga sama. Kalau di sensor TPS itu ada 3 pin ya, ada 3. Kita gunakan yang paling samping ya, yang ini ya, dengan kabel warna kuning sama hijau. Nah, untuk sensor TPS, nah, bisa dilihat hasilnya. Nah, yaitu 4,94. Nah, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan sensor O2 ya. Untuk sensor O2 itu biasanya posisinya ada di dekat knalpot untuk sensornya, tapi untuk pin soketnya biasanya itu ada di sini, di bawah throttle body. Nah, ini. Nah, posisinya ada di sini.
memeriksa tahanan sensor O2, yaitu karena alatnya minim, saya menggunakan bantuan sebuah jarum ini untuk membantu memeriksa sensor. Nah, jadi sensor O2 ini ada satu pin soket. Untuk pemeriksaannya yaitu yang multitester warna merah, kabel warna merah kita tempel di sini di pin soket. Kemudian untuk groundnya atau kabel multitester warna hitam kita tempel di bodi atau masa. Nah, caranya seperti ini, bisa ditempel. Nah, untuk hasil pemeriksaan tahanan sensor O2 yaitu bentar. Nah, ini. Nah, 1, berapa? Nah, 1,2 tadi. Ya, ini karena jarumnya juga sudah berkarat. Nah, ini 1,3, 1,5 ya. Nah, ini 1,5 ohm. Nah, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan atau pembacaan DTC. Jadi di sini saya menggunakan scanner khusus Honda, Honda PGM FI Diagnosis Tool. Nah, langsung saja pin soketnya, pin DTC nya saya pasang. Setelah itu kunci kontak saya on kan. Nah, di sini ada tersimpan DTC, ada kedipan. Kita cari menu yang hit FA. Nah, ini. Nah, langsung saja kita reset atau kita hapus kode DTC yang ada di sepeda motor ini. Ya, untuk kode DTC nya sudah hilang, sudah berwarna hijau. Langsung saja kita nyalakan kendaraan. Nah, di sini sudah terbaca ada putaran atau RPM, kemudian EOT, throttle posisi, ada pembacaan injeksi, ada voltase baterai, ada voltase EOT, ada ini throttle body O2, ada semua. Nah, untuk pemeriksaan boot ini sudah selesai.
berarti tinggal pemeriksaan emisi gas buang. Nah, langsung saja kita periksa emisi gas buang menggunakan gas analyzer. Nah, untuk pembacaan emisi gas buang saya menggunakan gas analyzer. Jadi pembacaan gas emisi buang itu dengan posisi mesin menyala. Nah, langsung saja kita cek. Nah, masih menunggu untuk pemeriksaannya. Ke 9, 8, 7 detik lagi. Kita tunggu sampai gas analyzernya sudah kembali ke 0. Nah, jadi untuk penggunaan gas analyzer ini membutuhkan waktu yang lumayan lama. Nah, untuk pembacaan di situ ada sudah terlihat ada CO berapa persen, CO2 berapa persen, O2 berapa persen. Nah, langsung saja kita lakukan pengepriman untuk hasil pemeriksaan emisi gas buang. Nah, jadi di sini kelihatan untuk hasil pemeriksaannya. Ya, itu tadi langkah-langkah tune up atau perawatan sepeda motor Jeep FI. Nah, untuk itu dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.